fungsinya untuk gerakan motorik di bagian pernu anterior. Jadi memang mengakibatkan lumpuh akut dan permanen. Selamat malam Dr. Sajuni Wijaya. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya sekali lagi. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang polio. Ya, kasus polio meningkat saat pandemik COVID-19. Nah, mungkin karena kita konsentrasi pada kasus COVID-19 sehingga kita melupakan penyakit yang lain. Saya ingin memperkenalkan dulu Dr. Sajuni Wijaya adalah clinical microbiologist dari FK Universitas Surabaya Ubaya. Dok, apa benar kasus polio meningkat pada masa pandemik COVID-19? Silakan. Ya, makasih Dr. Tony sudah mengundang saya di ya, jadi mengenai polio memang dikarenakan ada pandemi ya dok ya, itu kan banyak dari orang tua yang takut untuk memeriksakan anaknya dokter, jadi vaksinasi itu tidak dilakukan dok, sehingga yang tadinya anaknya itu harus mendapat polio itu waktu kecil itu kan pada saat lahir, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat ya dok ya, itu terlewatkan dok. Dan juga boosternya itu terlewatkan juga. Jadi saat ini baru muncak. Jadi seperti fenomena gunung es dok. Sekarang nih baru mulai muncul. Nah, karena sebelum-sebelumnya tidak dilakukan vaksinasi yang rutin. Demikian sih dok. Gejala dari polio itu apa saja dok? Gejalanya jadi awalnya itu bisa gejala demam, kemudian lemah, ya seperti infeksi virus ya dok ya. Namun yang berbahaya virus ini dia memang memiliki cenderungan akan merusak sel saraf dok. Di bagian belakang kita itu kan ada saraf yang fungsinya untuk gerakan motorik. Jadi di bagian pernu anterior. Jadi memang mengakibatkan lumpuh akut dan permanen. Ini yang mengerikan sih dok. Apakah semua orang pasien yang terkena polio akan menjadi lumpuh atau ada spektrum? Ada spektrum Tidak misalnya, semua. tidak semua. Oke. Iya, tapi memang bisa mengakibatkan hal itu, dok. Fatalnya seperti itu dan juga bisa mengakibatkan meningitis juga. Dan bisa sampai ke arah kematian. Seseorang yang sudah terkena polio dan mengalami kelumpuhan, apakah bisa disembuhkan? Memang kalau sudah kena polio itu permanen, dok. Terus pertanyaan kedua, setelah seseorang terkena gejala polio, seberapa cepat orang tersebut akan menjadi lumpuh, seberapa cepat? Cepat, dok. Akut, dok. Jadi hanya dalam hitungan 20 hari, bisa dalam 10 sampai 20 hari itu lumpuh layu. Jadi memang nama lainnya flasid paralisis, oke, paralisis yang akut. Iya. Jadi memang cepat banget. Jadi dalam waktu 10-20 hari itu ada nggak yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi kelumpuhan? Sampai saat ini belum ada obatnya ya dok ya, polio ya. Jadi hanya mencegah ya, simptomatis. Beda dengan beda dengan influenza udah ada obatnya. Jadi kesimpulannya prevention is better than treatment. Kalau seseorang sudah terkena polio, terinfeksi polio, itu disease progression-nya itu tidak bisa dicegah ya. Kalau akan merusak saraf, pasiennya akan menjadi lumpuh dan itu tidak bisa dicegah kalau sudah mengidap virus polio. Begitu ya, dok? Iya, dok. Iya. Makanya mengerikan sebenarnya. Mengerikan. Nah, ya waktu di zaman sebelum vaksin ketemu itu kan banyak ya, dok, anak-anak yang sampai lumpuh, sampai harus
ventilator karena dia sampai kena otot napasnya juga, gitu dok. Itu mengerikan sih.